Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tipa dengan NIM 200422114. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari pertemuan 7 dari perencanaan pembangunan. Paradigma evaluasi. Paradigma evaluasi adalah istilah yang mengacu pada ruang lingkup yang luas. Di bawah paradigma penilaian ada teknik tertentu yang sesuai. Baik paradigma dan teknik penilaian harus didasarkan pada tujuan penilaian yang dilakukan. Berikut ini ada jenis paradigma dan teknik penilaian yang sering digunakan. Yang pertama yaitu paradigma penilaian atau quick and dirty. Di sini yaitu tidak ada prosedur yang ditetapkan dalam melakukan evaluasi. Peserta tidak ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan utama dalam penilaian evaluasi ini yaitu dalam penggunaan paradigma ini adalah untuk perbaikan, bukan untuk temuan yang didokumentasikan dengan cermat. 4 orang menyebut paradigma ini sebagai coffee and donut, yakni di mana di hadapan peserta diberikan secangkir kopi dan donat gratis sebagai ucapan terima kasih. Namun, ada banyak lagi bentuk ucapan terima kasih yang bisa dilakukan, serta seperti memberi pena, topi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada paradigma penilaian atau yang disebut dengan uji kegunaan atau UK. UK adalah paradigma yang sangat termotivasi dari prosedur yang juga dikenal sebagai katalis untuk kegunaan. Kebutuhan dan hal-hal muncul setiap aspek untuk menentukan dari awal perencanaan evaluasi ini. Evaluasi ini adalah teknik yang mengukur tingkat penggunaan sistem yang mudah. Sistem yang mudah dipahami yang membantu pengguna target menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Selain itu, pengguna yang sebenarnya juga merasa nyaman saat menggunakan sistem ini. Kegunaan atau kenyamanan sistem hanya dapat diukur dengan menggunakan metode prosedural, tidak hanya dengan meminta pendapat pengguna untuk membuat kesimpulan. Selain itu, uji kegunaan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem. Yang selanjutnya yaitu ada paradigma penilaian atau kajian lapangan. Jika uji kegunaan adalah paradigma dalam tes aman yang dijalankan dalam lingkungan terkandung, maka paradigma penelitian lapangan berbeda. Untuk penelitian lapangan dijalankan di lingkungan menggunakan sistem atau di ruang nyata. Tidak diperlukan instalasi baru, akan tetapi peralatannya seperti perekam suara, perekam video dapat digunakan, serta kuesioner dan wawancara juga cocok dalam mendapatkan data spesifik. Selanjutnya yaitu ada paradigma penilaian atau penilaian ramalan. Dalam prediksi pakar prediksi menggunakan seperangkat pengetahuan yang mereka miliki atas nama pengguna nyata. Biasanya dipandu heuristik untuk memprediksi masalah kegunaan. Hal penting dalam PR adalah bahwa pengguna tidak benar-benar perlu hadir di dalam tes. Ini dapat mempercepat proses penilaian, mengurangi biaya, dan lebih menarik bagi mereka yang melakukan tes. Selanjutnya yaitu ada pengertian evaluasi menurut para ahli. Menurut Soeharsimi Arikunto 2003, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program. Sedangkan Jemari Mardapi 2008 menyebutkan evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja atau produktivitas suatu badan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Dan sedangkan menurut Miller, evaluasi adalah penilaian kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran dari tes dan informasi penilaian untuk menentukan nilai. Selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Yang ketiga memberi masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. Yang kelima, memberi masukan untuk motivasi dan pembina pengelola dan pelaksana program. Yang keenam, yaitu memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Selanjutnya yaitu ada jenis evaluasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evaluasi formulatif, merupakan suatu program penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama berjalannya suatu kegiatan atau program kerja. Umumnya, waktu dan pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin, seperti per bulan maupun per tahun sesuai dengan keperluan informasi dari hasil penilaian. Selanjutnya yaitu ada evaluasi sumatif, merupakan suatu penilaian dari hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Secara keseluruhan, dari awal sampai akhir kegiatan, waktu pelaksanaan hasil evaluasi ini diadakan pada akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh suatu kegiatan atau program kerja. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari desain evaluasi. Desain evaluasi adalah kondisi dan prosedur yang diciptakan oleh evaluator untuk mengumpulkan data,
Kebanyakan ketika mendengar kata istilah langsung mengarah kepada desain penelitian yang sudah umum seperti desain pretest dan desain posttest. Padahal istilah evaluasi ini sendiri dimaknai dalam konteks yang lebih besar, yakni suatu sistem yang berisi banyak komponen yang saling berinteraksi dan dikembangkan serta diimplementasikan sehingga tercapai kelengkapan instruksional. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.